Lo pernah ngerasakan? Pas patah hati, dada rasanya sesek, perut mules, atau bahkan kayak abis lari maraton padahal cuma rebahan? Banyak yang bilang itu cuma drama atau lebay doang. Padahal, gue jamin, itu bukan cuma di kepala lo doang, lo. Ini bukan soal cengeng, tapi ada sainsnya yang bikin rasa sakit itu nyata banget di badan. Oke, gue tahu kok, banyak dari lo yang mungkin mikir, ah, gue doang kali yang rasain separah ini. Eits, salah besar. Hampir semua orang pernah ngalamin sensasi fisik pas patah hati, dari yang ringan sampai yang bikin lo mager seharian. Jadi, lo gak sendirian dan perasaan lo itu valid banget, gengs. Ini adalah pengalaman universal yang seringkali disalahpahami. Jadi gini, pas lo patah hati, otak lo itu nge-trigger respon stres kayak lagi diancam bahaya. Hormon-hormon stres kayak kortisol dan adrenalin langsung naik drastis di tubuh. Ini yang bikin detak jantung lo cepet, otot tegang, dan bahkan sistem pencernaan lo bisa terganggu. Otak lo literally menganggap ini sebagai serangan fisik, makanya rasanya sakit beneran di seluruh badan. Nah, karena sakitnya fisik, kadang kita malah ngira ini penyakit lain, terus diabaikan gitu aja. Red flag-nya itu kalau lo ngerasa nyeri dada terus-menerus, susah tidur parah, atau bahkan sampai nafsu makan hilang total berhari-hari. Jangan cuma bilang, ah, biasa aja. Karena ini bisa jadi tanda kalau tubuh lo udah di batas toleransi stres dan butuh bantuan. Mitos pertama yang sering banget gue denger di medsos. Udah, diemin aja, nanti juga sembuh sendiri. Ini nih yang bahaya. Emang waktu bisa bantu, tapi kalau lo gak ngapa-ngapain, luka itu bisa jadi infeksi dan malah makin parah. Lo butuh usaha aktif buat ngeheal, bukan cuma pasrah nunggu keajaiban, karena tubuh lo perlu support buat pulih. Mitos kedua yang bikin hubungan rusak. Patah hati itu tanda lo lemah, jadi jangan nunjukin ke siapa-siapa. Gini ya, merasain sakit itu manusiawi, dan butuh support itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Malah, kalau lo nutup diri, itu yang bikin lo makin susah move on dan bisa merusak hubungan lo sama orang lain di masa depan. Berani meminta bantuan itu jauh lebih kuat. Dari sisi psikologi, patah hati itu mirip kayak proses berduka. Lo kehilangan sesuatu yang penting, jadi wajar banget kalau lo ngerasa denial, marah, sedih, bahkan tawar-menawar. Otak kita tuh udah terprogram buat ngebond. Jadi pas ikatan itu putus, rasanya kayak ada bagian diri lo yang ikut hilang. Ini adalah respons alami terhadap kehilangan yang signifikan. Kalau lo biarin rasa sakit fisik dan mental ini tanpa penanganan, dampaknya bisa parah, lo. Stres kronis bisa bikin sistem imun lo lemah, gampang sakit, bahkan sampai masalah jantung. Secara mental, lo bisa jadi gampang cemas, depresi, dan susah percaya sama orang lagi. Jangan anggap enteng, ini investasi kesehatan jangka panjang yang penting banget buat masa depan lo. Oke, jadi apa yang bisa lo lakuin sekarang? Pertama, kasih diri lo waktu buat ngerasain. Jangan dipendam. Kedua, coba lakuin hal-hal yang bikin lo nyaman, kayak dengerin musik, nonton film, atau makan makanan favorit. Ketiga, gerakin badan lo. Olahraga ringan bisa bantu ngeluarin hormon endorfin yang bikin lo happy. Ini langkah kecil tapi powerful banget buat memulai proses penyembuhan. Nah, kalau lo lagi dalam hubungan dan ngerasa takut patah hati atau lagi proses healing, gimana cara ngomonginnya ke pasangan biar gak awkward? Kuncinya itu jujur dan terbuka. Bilang aja, aku lagi ngerasain ini, dan aku butuh dukunganmu. Gak perlu detail yang bikin gak nyaman, cukup sampaikan perasaan dan kebutuhan lo.
pasangan yang baik pasti bakal ngerti dan siap mendukung. Jadi, momen kita hari ini adalah, patah hati itu bukan cuma soal emosi, tapi respons biologis tubuh lo terhadap kehilangan yang mendalam. Sakitnya itu nyata, bukan cuma di pikiran. Tapi, sama kayak luka fisik, luka hati juga bisa sembuh kok, asalkan lo mau ngasih perhatian dan penanganan yang tepat. Lo kuat dan lo berhak buat sembuh dari rasa sakit ini. Gimana? Tercerahkan kan? Gue pengen denger nih, pengalaman lo tentang patah hati yang sampai bikin sakit fisik itu kayak gimana? Atau, ada tips lain yang bantu lo move on? Share di kolom komentar di bawah ya, boleh banget kok kalau mau anonim. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat video edukasi lainnya. Sampai jumpa di Deep Talk selanjutnya.